Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada ibadah minggu hari ini diundang untuk bersuka cita. Jadi dari tema ini saya dapat memastikan Bapak Ibu bahwa pasti Bapak Ibu Saudara dalam hidup pernah satu kali diundang dalam sebuah pesta pernikahan. Baik itu di Supu Godang, di Balai Bolon, ataupun di Jambur Mergasi 5. Diundang. Namun pertanyaannya dalam undangan pesta, bagaimana jika dalam satu hari tertentu, itu ada 3 undangan yang berbeda. Dari 3 orang yang berbeda pula. Ada dari kawan sekantor, ada dari kawan segereja, ada dari kawan sepermainan di rumah. Tetangga maksudnya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tidak menghadiri ketiga undangan itu supaya adil dan fokus mengerjakan tugas di rumah? Atau malah sebaliknya, menghadiri salah satu undangan itu dari ketiga undangan tadi. Berarti di situ diperhadapkan dengan sebuah pilihan ataupun memilih. Memilih berkaitan dengan prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas menyangkut pemahaman mana yang paling penting dan mendesak serta yang paling menguntungkan bagi yang mengambil keputusan. Ketika Bapak Ibu memilih hadir di salah satu undangan pesta itu dan secara bersamaan menghindari ataupun tidak hadir di undangan-undangan yang lain itu, artinya ada suatu nilai lebih yang diambil dalam prioritas itu, sehingga datang untuk mendatangi pesta ataupun undangan yang diberikan kepada kita ataupun kepada Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana dengan si pengundang? Saya kira orang yang menyelenggarakan kenduri ataupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perjamuan makan atau memperingati peristiwa pesta, pasti juga mempunyai prioritas. Enggak semua orang diundang. Hanya orang-orang yang dikenal baik, yang dikenal betul untuk diundang ke dalam sebuah kenduri ataupun pesta yang dibuat. Kenapa? Karena kalau semua orang diundang tentu akan repot jadinya. Harus mempersiapkan gedung yang besar, mempersiapkan catering, 30.000 sepiring kali 5.000, udah habis banyak kan? Bingung musim pikirannya. Jadi hanya orang-orang tertentu. Maka saya belajar dalam adat dan budaya, kalau pesta itu ada 3. Ada yang besar, ada yang menengah, dan ada yang kecil. Sesuai kebutuhan yang dilakukan. Tentu orang-orang yang diundang itu adalah orang-orang yang memiliki prioritas. Kita undang beliau supaya datang ke pesta kita. Ada harapan di situ. Harapan supaya orang yang kita undang tadi itu datang ke pesta. Kalau tidak datang, apa yang terjadi? Kecewa. Kenapa? Karena kita mengharapkan dia datang. Lalu bagaimana kalau kita diundang oleh orang penting? Tentu kita akan mempersiapkan diri lebih baik. Kalau bisa laundry dulu bajunya atau digosok dulu. Barulah pada tanggal yang ditetapkan itu datang dengan wangi yang seperti ini. Nah, berbeda Bapak Ibu dalam kisah bacaan kita saat ini. Di mana Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin, tentang undangan pesta anaknya raja. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana seorang raja yang memiliki kuasa di atas kerajaannya itu mengundang seseorang untuk membuat pesta. Tetapi apa yang dirasakan oleh sang raja ini? Yang pertama, bahwasannya orang-orang yang diundang oleh raja itu tidak merespon baik undangan yang diberikan. Mereka yang mendapatkan prioritas undangan mengabaikan undangan itu. Sampai-sampai dalam bacaan ini Bapak Ibu, raja itu mengundang kembali
dan menegaskan bahwa perjamuan ini istimewa loh. Perjamuan ini sukacita. Itu tersiapkan untuk kalian yang mau datang. Tapi orang-orang yang diundang oleh raja ini tidak juga datang. Malah fokus untuk mengurus ladangnya, mengurus bisnisnya. Mereka tidak melihat undangan yang diberikan sang raja ini sebagai prioritas utama. Bahkan dalam bacaan ini Bapak Ibu, ada orang yang diundang itu justru menangkap dan membunuh suruhan raja ini. Sungguh kisah yang sangat tragis ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa mereka tidak merespon baik undangan raja itu? Pertama, bisa saja Bapak Ibu mereka menganggap bekerja di ladang dan mengurusi bisnis itu lebih penting ketimbang duduk dan makan dengan raja. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mereka sama sekali tidak menaruh hormat kepada sang raja. Dan yang ketiga, bisa jadi undangan itu mengganggu dan mengusik rasa nyaman mereka, sehingga mereka merasa perlu menangkap dan membunuh utusan raja itu. Ini adalah sebuah kisah perumpamaan Bapak Ibu. Perumpamaan adalah cerita contoh yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita Injil. Tentu sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus bukan untuk mempersulit pendengarnya, tetapi supaya pendengarnya dapat lebih mudah memahami. Mari kita tilik arti perumpamaan ini. Pertama, raja yang mengadakan perjamuan kudus ataupun perjamuan kawin ini, itu adalah Allah. Kedua, perjamuan kawin ini apa artinya? Ini melambangkan kebahagiaan di zaman Mesias. Ketiga, anak raja itu tidak lain adalah Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-hamba yang disuruh raja bahkan mati dibunuh, itu adalah nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah. Lalu para undangan yang tidak mengindahkan undangan dan menganiaya hamba-hamba raja itu, itulah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikumpulkan dari jalan adalah orang berdosa dan kaum kafir. Dan yang terakhir, kota yang terbakar itu Yerusalem yang dimusnahkan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini Tuhan Yesus kembali mengingatkan dan mengecam kembali kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi pada zamannya. Karena pada saat itu orang Yahudi masih menanti-nantikan kedatangan Mesias yang akan membawa mereka keluar dari penjajahan, dari perbudakan yang dilakukan oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus datang kepada mereka untuk membuktikan dan menunjukkan apa yang mereka harapkan itu sudah tiba. Itu sudah datang. Yaitu dengan undangan masuk dalam perjamuan Allah. Yaitu dengan mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus datang membawa kabar sukacita, kabar keselamatan. Apa itu? Injil adalah kabar keselamatan. Di mana kita yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh keselamatan di dalam hidup ini. Bahkan bersama Dia nanti dalam kerajaan surga. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menginginkan orang-orang Yahudi itu meresponi dirinya sebagai penggenap kerajaan Allah itu. Itulah yang terpenting dalam hidup ini Bapak Ibu. Bahwasannya hal yang paling berharga adalah mendengarkan apa yang Yesus inginkan di dalam hidup ini. Karena Yesus adalah penggenapan dari kerajaan Allah. Itulah prioritas utama dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, jadi yang mau diingatkan kepada kita tentang ajakan keselamatan. Ajakan keselamatan untuk mendengar, melakukan, serta apa yang Yesus praktikkan selama Ia hidup di dalam dunia ini. Itulah undangan sukacita yang diberikan kepada kita dan juga kepada mereka yang mendengarkan
dalam menjalani kehidupan dan pelayanan. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Jika mereka tidak menanggapi undangan yang Yesus nyatakan, tetapi malah mereka menolak undangan Yesus. Bahkan kelak, orang-orang Yahudi ini juga membunuh Yesus di kayu salib. Nah, di dalam hidup ini Bapak Ibu, terkadang sikap seperti orang-orang Yahudi yang dilukiskan dalam perumpamaan ini bisa juga jadi sikap dan perbuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Bisa saja kita menolak untuk lebih sungguh-sungguh untuk mendapatkan ataupun mendekat kepada Kristus dengan tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja. Mungkin seringkali kita merasa cukup memberikan persembahan. Gak usah aku datang ke gereja, kasihlah ucapan syukurku ini. Terkadang kita ataupun dalam bacaan ini yang dalam hal ini dikatakan merasa ketika sudah memberi kepada Tuhan itu sudah cukup. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Sebab Tuhan adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia mempunyai segala sesuatu. Ia mempunyai semuanya, bahkan yang tidak kita punya, Tuhan punya. Maka apa yang Tuhan inginkan sebenarnya? Yaitu untuk kita datang kepadanya, memberikan diri kita menjadi persembahan yang hidup. Kenapa? Karena Bapak Ibu menjadi Kristen bukan sekedar mengaku atau menerima tradisi kekristenan. Karena menjadi Kristen itu berarti menyambut undangan Allah dalam Yesus secara sangat pribadi dan meniru, mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Jadi istilah undangan ini Bapak Ibu, undangan ajakan ini mau mengartikan dan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Kita diundang untuk datang ke dalam gerejanya yang kudus. Kita diundang untuk menikmati kebersamaan dalam persekutuan PA. Kita mau diundang untuk mengikuti kegiatan pelayanan di dalam gereja. Tetapi sama seperti alasan yang dibuat dalam bacaan ini tadi, terkadang karena pekerjaan, terkadang karena usaha, terkadang karena kegiatan-kegiatan kita lupa, bahkan menolak undangan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau enggak kerja, dari mana kami makan Pak Pendeta? Dari mana kami kasih persembahan bulanan untuk gaji Pak Pendeta? Ya juga ya. Itulah Bapak Ibu. Kita sebagai manusia diberikan hikmat oleh Tuhan. Hikmat di mana kita boleh untuk memanajemen waktu. Untuk kita boleh, ini kita selesaikan dulu. Ada waktu diberikan untuk Tuhan. Di dalam kita beribadah kepadanya. Nah, dan hari ini kita juga mau diingatkan Bapak Ibu. Bahwasannya ketika Raja melihat orang yang datang itu tidak berpakaian pesta. Artinya di sini ada apa? Ada infeksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara sesama. Penglihatan yang dilakukan secara detail, melihat langsung apa yang digunakan. Hari ini kita mau diingatkan Bapak Ibu, bahwasannya raja ketika melihat ada undangan yang tidak menggunakan pakaian pesta, lalu raja itu menegurnya dan bertanya, mengapa ia bisa masuk dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Lalu raja ini memerintahkan hambanya untuk membinasakan orang itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa raja ini begitu sadis? Mengapa raja ini seperti seakan-akan kejam dengan orang yang tidak memakai pakaian pesta? Padahal wajar. Kenapa? Karena ketika ia diundang itu diambil dari persimpangan jalan. Dari mana mereka mau pakai pakaian bagus? Dari mana mereka mau pakai pakaian pesta? Ini tidak berbicara tentang baju yang dikenakan Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi mau diingatkan, ini adalah perumpamaan.
Pakaian pesta yang dimaksud adalah perilaku, sikap hidup yang baik dan benar sebagai anak-anak Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan pakaian pesta. Nah, jadi dalam kita menjalani hidup ini Bapak Ibu, sebelum kita hadir nanti di rumah Bapa di sorga, Tuhan akan melihat dalam hidup kita. Karena apakah kita sudah menggunakan pakaian pesta dengan menunjukkan perilaku hidup yang baik dan benar dengan status sebagai anak-anak Tuhan selagi kita hidup di dalam dunia ini. Karena saat Raja mengundang orang-orang yang ada di persimpangan itu, tentu tidak diundang hari Jumat, pestanya Sabtu, tidak. Ada rentang waktu di sana. Jadi Raja merasa kecewa karena yang diundang ini tadi tidak benar-benar mempersiapkan dirinya untuk datang menikmati perjamuan makan yang telah diberikan oleh Raja. Lah, tapi Pak Pendeta, kita kan sebagai orang percaya cukup dengan kasih karunia Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita sudah memperoleh keselamatan melalui kematian Tuhan Yesus. Betul, itu enggak saya salahkan. Memang kita memperoleh keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus dan Yesus mengorbankan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus, sikap apa harus yang kita tunjukkan? Jangan seolah-olah kita sudah ditebus oleh Yesus, kita hidup sebagai orang yang tidak mengenal Yesus. Seolah-olah kita di sini mengaku Kristen tapi bertentangan dengan ajaran dan sikap hidup Yesus. Kita mengaku Kristen tetapi tetap egois, iri hati, munafik, dan sulit mengampuni. Itu yang menjadi ekspansi yang dilakukan oleh Yesus. Dia akan melihat bagaimana sih anak-anakku yang hidup di dalam dunia ini nanti. Mudah-mudahan dan kita percaya masih ada waktu Bapak Ibu. Sebelum undangan itu dilakukan dan dilaksanakan oleh Tuhan sebagai Raja, kita diberi waktu untuk mempersiapkan pakaian kita. Diberi waktu untuk mempersiapkan diri kita. Diberi waktu untuk mempersiapkan hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi ada proses yang harus dilakukan. Yaitu dengan kita belajar menjadi pribadi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi dengan tema diundang untuk bersuka cita, apa undangan Tuhan sebenarnya yang mau dinyatakan dalam hidup kita Bapak Ibu? Pertama, kita diundang untuk menikmati hidup yang penuh sukacita bersama dengan Yesus. Bagaimana caranya untuk hidup bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus? Akan sangat indah Bapak Ibu. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami titik terendah, kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, ada sukacita yang luar biasa di sana. Karena apa? Karena kita menganggap Tuhan hadir bersama kita dalam melewati masa-masa sulit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diundang untuk melayani Yesus yang membawa kita kepada sukacita. Jadi saat kita melayani Tuhan, jangan ada yang tidak senang, jangan ada yang tidak sukacita. Tapi ketika kita melayani Tuhan, Tuhan yang telah menyelamati kita, mari kita bersama-sama melayani dengan sungguh-sungguh. Karena itu membawa kita kepada kesukaan yang besar di dalam Kristus. Dan yang ketiga, kita diundang untuk berusaha melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena kita masih diberi waktu dalam menjalani hidup ini. Karena firman Tuhan berkata, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, saya teringat sebuah kisah pada saat itu mau masuk sekolah pendeta ataupun sekolah teologi di STT Abdi Sabda. Jadi kisah saya waktu itu sangat menarik. Memang dari dulu waktu aku sekolah minggu, lain cita-citaku dari yang anak-anak lain teman sebaya. Ditanya guru sekolah minggu, cita-citanya jadi apa? Oh paling keras ya, mau jadi pendeta aku bilang kan. Wah bagus ini cita-cita pendeta. Lanjut laut, masuklah
tiba saatnya tamat SMK. Pas tamat SMK, mau kuliahlah aku ke UKDW. Udah dapat beasiswa waktu itu. Ternyata orang yang mempromotori beasiswa ini meninggal dunia. Jadi nggak jadi ke UKDW. Saya bilanglah ke pendeta saya, Pak, aku mau ke Abdi Sabda aja lah, kan punya GKI Sumut itu. Oh yaudah, dengan senang dan semangat hidupkan keretanya, pendeta Sipau termarganya. Oh, diboncengnya lah saya naik keretanya, daftar ke STT Abdi Sabda. Jumpalah di situ sama pendeta Tommy Nanuleita, pendeta GKI Stabat. Nah, ini yang mau sekolah pendeta? Iya, aku bilang. Terus dibilang ya sama aku, ngapain sekolah pendeta? Ladang di GKI Sumut kering, katanya. Nggak hidup kau nanti, katanya. Wah, aku semangat, aku mau jadi pendeta, Pak. Aku bilang kan nggak apa-apa, walaupun kering Bapak bilang, aku tetap maju aku. Tibalah saatnya ujian Bapak. Jadi ujian itu dibuat gelombang. Jadi saya gelombang pertama. Pas ujian itu yang ikut ujian 300 lebih dari 300 orang dari 7 sinode berbeda, gitu kan. Jadi pas ujian nginaplah di asrama 3 hari 3 malam ujiannya. Pas sampai sore pengumuman sudah dilakukan. Hari keempat siang sore. Pengumuman sudah ditempel. Aku tetap berdoa di kamar. Karena apa? Takut aku gagal, takut aku malu. Karena sudah terlibat di situ. Mamaku, pendeta yang mengantar, bahkan pendeta yang yang dosen di sana dulu. Ah, cuman menang nggak aku keringat dingin kan. Kawanku, ku tengok keluar kamar pas pengumuman, pada nangis semua. Gawat ini pikirkan. Diterima memang cuma 80 orang dalam bab pertama. Berdoalah lagi aku. Nah, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Oke. Datanglah tibanya mama menjemput. Dijemputlah aku. Cemana bang lulusnya? Gak tahu aku. Kenapa kau gak tahu? Lihat-lihat pengumumanmu. Keluarlah aku ke dinding lah. Kulihatlah pengumuman itu. Karena ragu aku, kulihatlah dari nomor urut 300 dulu. Dari bawah kulihat nama-nama. Gak ada. Sampai ke urut 200. Gak ada. Mampuslah aku. Ke 100. Gak ada. Sampai ke urutan 80. Gak ada. Sampai ke urutan 10 tak. Puji Tuhan, nomor 3 dari 80 yang bertemu. Yang ikut ujian di situ. Nah, lanjutlah sekolah Bapak Ibu. Lanjut gelombang 2. Satu stambuk kami ini ada sekitar 120 orang. Jadi 120 orang ini ada yang mau pendeta karena cita-cita, ada yang mau jadi pendeta karena disuruh mama bapaknya, ada yang mau jadi sekolah pendeta karena dia nakal dan mau dirubah karakternya lewat sekolah pendeta. Waduh. Jadi selama itu digodok. Jadi selama 5 tahun kami kuliah, dari 120 dari gelombang terima, hanya 40 orang yang diwisuda jadi sarjana teologi. Nah, inilah Bapak Ibu arti dari banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Artinya Tuhan benar-benar memilih orang yang siap untuk dipakai olehnya. Orang yang sungguh-sungguh mau menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Maka saat ini Bapak Ibu, mari kita anggap dalam kita menjalani kehidupan ini, kita sedang menunggu kapan pengumuman yang diberikan Tuhan. Sebab ada tertulis, kitab kehidupan akan dibukakan dan Tuhan akan melihat tingkah laku kita sebagai anak-anaknya. Mari kita belajar untuk menjadi yang terbaik. Sama istilahnya, ketika Bapak Ibu membuka rapot anak-anak, ketika ada nilai 6, pasti Bapak Ibu akan marah, akan kecewa, atau menasihati anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan melihat nilai hidup kita ketika baik, maka Tuhan akan tersenyum dari surga. Wah, ternyata anak-anakku ini adalah anak-anak yang baik. Jangan sampai Tuhan melihat nilai rapor kita merah dalam kehidupan. Tuhan akan murka. Sama seperti seorang raja tadi yang menghukum orang yang tidak memakai pakaian pesta ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan ada kertakan gigi. Ini sungguh peringatan yang diingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwasannya dalam menjalani hidup harus sungguh-sungguh kita ikuti apa yang Tuhan undang bagi kita. Diundang bersukacita. Bersukacita dan rasa senang. Apa artinya? Apa perbedaannya? Apakah ini sama? Senang
merupakan rasa yang keluar dari hati karena sesuatu yang diinginkan itu tercapai. Itu rasa senang. Tetapi sukacita, sukacita itu tidak memiliki alasan. Karena sukacita itu berasal dari Allah, yaitu rasa kegembiraan yang timbul karena berkat dan anugerah Tuhan. Itulah bersukacita. Jadi kita harus bisa membedakan mana senang, mana bersuka cita. Jadi hidup untuk bersuka cita adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam menjalani hidup ini. Kalau senang, melakukan apa yang membuat hati kita senang. Tapi kalau sudah tercapai, lama-lama jadi bosan, jadi hambar. Tapi kalau dengan sukacita melakukan itu bukan karena senang, maka tidak akan ada rasa hambar. Tapi akan terus berapi-api melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjamuan tentang perumpamaan kawin, inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Bahwasannya Tuhan Yesus, Sang Raja, itulah yang mengadakan perjamuan kawin itu. Ia yang mengundang kita, perjamuan kawin, untuk menikmati kebahagiaan di zaman Mesias. Apa artinya? Menikmati keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kenyamanan, kenikmatan, anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Anak Raja itu adalah Mesias. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hamba-hamba yang disuruh oleh Raja ialah para nabi dan rasul. Pada saat ini dalam lingkupan GKI Sumut, para hamba-hamba yang disuruh oleh Allah itu adalah pendeta, penatua, dan diaken. Yang disuruh Allah, dipakai oleh Allah untuk mengundang umatnya. Mengundang ngapain? Mengundang menikmati sukacita hidup di dalam anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus. Lalu para undangan yang tidak mengindahkan undangan itu adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Atau orang-orang yang Kristen KTP. Atau orang-orang yang hanya mengenal Yesus tapi tidak melakukannya. Itulah orang-orang undangan yang tidak mengindahkan. Lalu siapa orang-orang yang dikumpulkan dari jalan? Itu adalah kita. Kita semua adalah orang berdosa. Sebab dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitalah orang-orang berdosa itu yang dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati pesta perkawinan, menikmati anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kota yang terbakar ialah Yerusalem. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mengindahkan apa yang Tuhan inginkan, itu akan dibakar di dalam penghukuman Tuhan yang kekal. Maka mari hari ini kita ambil sebuah tekad. Jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung adalah jemaat yang siap menerima undangan dari Tuhan dan berusaha memberi hidup yang baik dan meniru apa yang Tuhan teladankan dalam menjalani hidup ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa